Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga baik ya. Hari ini kita akan belajar IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Materinya yaitu tentang perambatan bunyi, pemantulan bunyi, dan penyerapan bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Yang pertama, kita akan membahas tentang perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Itu karena ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya yaitu kamu dan temanmu bermain telepon dari kaleng dan benang. Saat benang ditarik secara kencang oleh temanmu, maka temanmu akan berbicara melalui kaleng dan kamu akan mendengarkan suara temanmu. Namun jika benang dikendurkan, maka kamu tidak akan mendengar suara temanmu. Karena itu bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya yaitu kamu dapat menggunakan corong dan kemudian letakkan pada ember yang berisi air. Ketuklah dinding luar ember menggunakan batu. Tentu kamu bisa mendengar suara ketukan batu tersebut. Nah, dari percobaan tersebut membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Bunyi merambat melalui benda gas. Contohnya yaitu kamu dapat berbicara dengan temanmu. Kamu dapat mengeluarkan suara dan kamu juga dapat mendengarkan suara temanmu. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Saat hujan turun, kita sering mendengar petir. Petir dapat terdengar sampai ke telinga kita karena petir merambat melalui udara atau gas. Yang kedua, kita akan membahas tentang pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh-contoh benda yang memantulkan bunyi yaitu kaca, dinding, dan logam. Pada pemantulan bunyi terdapat jenis-jenis bunyi pantul, yaitu A. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya, suara gurumu di kelas akan lebih keras dibandingkan dengan suara guru olahragamu di lapangan. Itu karena suara di dalam ruangan akan dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan. B. Gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contoh gaung adalah ketika kita berteriak di dalam gua atau di kamar mandi tertutup. Suara tidak jelas karena penghalang di ruang tertutup yang dekat. C. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli diucapkan. Contohnya, ketika kita berteriak di tepi tebing, lembah, atau bukit, kita bisa mendengar teriakan kita sendiri setelah selesai berteriak. Ini karena penghalang di ruang terbuka yang luas. Nah, sekarang yang ketiga kita akan membahas tentang penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Nah, contoh-contoh benda yang dapat menyerap bunyi atau benda lunak adalah
karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, tahukah kamu gambar apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah bioskop. Tahukah kamu, ketika kamu berada di luar bioskop, tentu kamu tidak akan mendengar suara apapun dari dalam bioskop. Begitu juga ketika kamu berada di dalam bioskop, tentu kamu tidak akan mendengar suara apapun dari luar bioskop. Mengapa ya bisa begitu? Jawabannya adalah karena dinding-dinding bioskop dilapisi oleh karpet agar bunyi dapat diserap, sehingga kita tidak mendengar bunyi apapun. Yuk kita buat kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Hari ini kita telah belajar tentang sifat-sifat bunyi. Pertama, bunyi dapat merambat atau disebut perambatan bunyi, yaitu melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Kedua, bunyi dapat dipantulkan atau disebut pemantulan bunyi jika mengenai benda keras, contohnya kaca, dinding, dan logam. Jenis bunyi pantul juga ada 3, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gaung, dan gema. Yang ketiga, bunyi dapat diserap atau disebut penyerapan bunyi jika mengenai benda lunak atau lembut, contohnya karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, itulah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa dipahami ya di rumah.